Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita berada pada video ke-13. Para pemirsa channel Romeso TV yang semoga senantiasa Allah rahmati dan berkahi. Masih dalam kitab yang sama, kitab Al-Kahfi karya Ustadz Aceng Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita telah bahas bagaimana perubahan tasrif al-usul. Fi'il madhi berubah jadi kata yang lain. Kata kerja lampau berubah menjadi mudhari, menjadi masdar, menjadi fa'il, maf'ul, kemudian fi'il amr, dan seterusnya. Terus kita sudah lihat juga latihannya, yaitu suatu kata, itu fi'il madhi, kita bisa tasrif jadi bentuk yang lainnya. Contoh misalnya kemarin kita bahas, atau sebelumnya kita bahas kataba dan kitaban. Kataba itu fi'il madhinya, masdarnya itu kitaban. Coba perhatikan di sini. Kalau kita tasrif ya seperti sebelumnya, kataba yaktubu, katban tidak, namun kita ikuti masdar yang tertulis. Kitaban, kataba yaktubu, kitaban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun, kutiba, yuktabu. Nah sekarang kita latihan gimana kita kelompokkan suatu kata itu masuk apa? Apakah masuk fi'il madhi, fi'il mudhari, maklum ya, terus masuk masdar, masuk isim fa'il, masuk isim maf'ul, masuk fi'il amr, masuk fi'il nahi, masuk isim zaman, isim makan, isim alat, atau fi'il madhi majhul atau fi'il mudhari majhul. Kita latihan di halaman ke-7 yang poin nomor 2. Uskur sighata hadhil kalimat. Sebutkanlah sighah, bentuk dari kata-kata berikut ini. Kalimat di dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan di sini contoh madhabun. Ya, madhabun. Kita kan sudah bahas sebelumnya, ini kan namanya mauzun. Untuk mengetahui ini sighah apa, ini bentuk kata apa, ya. Untuk mengetahui ini bentuk kata apa, kita bisa melihat dari pola wazannya. Coba lihat depannya mim. Ya. Depannya itu mim. Terus sebelum huruf terakhir harokatnya fathah. Coba lihat di wazan itu yang paling mendekati yang mana di sini? Isim zaman, isim makan. Ya. Maka ini masuk isim zaman atau isim makan. Atau isim makan. Masuk isim zaman atau isim makan. Ya kan? Terus kalau kita lihat, nah kita tahu seperti itu. Saya ingin ajarkan lagi apa asal katanya tadi. Asal katanya tentu saja kita lihat ada fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ya. Ini kan mimnya kan tambahan. Nifa'ul fi'li, ya kan? Ini ainul fi'li. Yang ini apa? Lamul fi'li. Ya kan? Maka kita cari di mana kalau dalam kamus? Yaitu zahaba tadi. Maka saya buka kata zahaba. Nah, ini sambil faedah tambahan ya. Saya buka kata zahaba.
Saya sarankan kepada penuntut ilmu wajib memiliki kamus Al-Munawwir. Nggak ada itu yang namanya penuntut ilmu itu kamus Munawwir, nggak ada gitu. Cuma bergantung pada aplikasi kamus. Kayaknya kurang afdol bahkan ini saya katakan wajib harus memiliki kamus ini. Karena nggak ada kamus selengkap kamus Al-Munawwir ini. Kalau kita lihat di sini, dia isim zaman, isim makan. Namun kalau diterjemahkan, mazhab itu artinya kepercayaan, doktrin, atau ajaran, atau kita sebut mazhab, pendapat, idealisme, empirisme. Namun dia masuk isim zaman atau isim makan. Terus contoh lagi, mirsamun. Mirsamun. Ini mauzunnya ya. Masuk isim apa? Lihat. Depannya kasrah. Sebelum huruf terakhir fathah. Maka lebih cocok ini isim alat. Fa fiilnya yang mana? Ra. Terus ain fiilnya yang mana? Sin. Terus lamul fiilnya yang mana? Mim. Maka kita cari di kata rosem. Rosama. Kita cari di kata rosama. Bisa artinya melanda, memerintahkan, menggambarkan, menuliskan. Sedangkan kalau mirsam, kalau kita tahu itu isim alat berarti alat untuk menulis. Ya, mirsam berarti alat untuk menulis. Dia sudah tahu dari kata dasar menulis atau alat untuk menggambar. Dari kata rosem ini ya, kita bisa bawa ke isim alat atau isim makan. Jadi apa? Marsam. Ya kan? Di sini ada pengertian marsamus sinema, studio film. Jadi kalau kita sebut studio Rumaiso TV, marsam. Ya, marsam Rumaiso TV. Ya. Ini marsam. Marsam ini masuk isim zaman atau isim makan. Kalau isim zaman berarti waktu menulis. Kalau isim makan berarti tempat untuk menulis atau tadi membuat gambar, namanya studio ya. Ada lagi usjud. Usjud fiil apa? Usjud bentuknya apa berarti? Fiil amr. Kan bentuknya sama dengan di tasrif usul tadi uf'ul. Sabirun. Masuk apa? Isim fa'il. Dan sesuaikan ya kan fa'ilun. Makbulun masuk apa? Isim maf'ul. Maf'ulun. Su'ila masuk apa? Nah, lihat ciri-ciri su'ila ini. Lihat ciri-ciri su'ila. Depannya dhammah. Harakat terakhir ini fathah. Nah, lihat harakat sebelum terakhir kasrah. Itu ada pada fi'il madhi majhul. Maka bentuknya adalah fi'il madhi majhul. Kemudian la tanzur. Nah, la tanzur. Adalah depan kan? La tanzur. La tanzur masuk apa? Masuk fi'il nahi, menunjukkan larangan. Terus fathan. Nah, ciri-ciri kalau ada kata kayak begini, fathan.
Kalau sudah dikasih tanda ini masuk masdar namanya. Masdar itu para ulama tulis itu kalau mau tunjukkan itu masdar itu di fathah. Jadi dia sama dengan fa'lan, wazan fa'lan. Miftahun. Nah, miftahun dari kata fatahah. Dari kata fatahah. Apa lebih cocok di situ? Depannya kasrah, mimnya kasrah. Walaupun situ ada alif. Maka kita artikan apa? Miftah. Itu dari kata fatahah artinya membuka. Kita artikan itu isim alat. Berarti apa? Alat untuk membuka. Apa alat untuk membuka? Kunci. Ainal miftah? Mana kuncinya? Itu kita sebut seperti itu kan? Kita sebut seperti itu. Kalau sini kita lihat kunci. Kalau miftah saja saluran air. Namun kalau miftah anak kunci. Ada kunci Inggris namanya miftahu inklizi. Inkilizi ya itu. Kalau kunci sekrup itu miftahu sumulatin. Nah, kalau lubang kuncinya namanya sakbu. Sakbu itu lubang. Sakbul miftahi. Berarti lubang kunci. Terus masyrabun. Masyrabun. Itu lihat ya depannya mim itu fathah. Terus harokat akhirnya itu dhammatain. Terus sebelum dhamma itu fathah. Apa cocoknya di sini? Masyrabun isim makan atau isim zaman. Berarti tempat untuk minum atau waktu untuk minum. Tadi saya ulang arti-artinya dulu ya. Madhabun, tempat atau waktu pergi. Kalau tidak kita artikan keyakinan atau ideologi. Mirsamun, alat untuk menggambar, alat untuk menulis. Mirsamun sinima, studio film. Usjud, sujudlah. Sabirun, isim fa'il ya, orang yang bersabar. Makbulun, qabila yaqbalu, menerima. Nah, berarti kalau makbul isim maf'ul. Maf'ul berarti objek, diterima. Ya, kalau dikatakan makbul masih diterima. Su'ila, fi'il madhi majhul, ditanya. La tanzur, jangan melihat. Fathan, pembuka. Miftahun, kunci. Alat untuk membuka. Masyrabun, tempat atau waktu untuk minum. Nah, kalau di Munawir itu artikan apa kalau masyrab? Berarti dari kata syariba. Ya, dari kata syariba. Masyrab itu tempat minum. Nah itu. Ainal masyrab? Nah itu. Masyrab, tempat minum. Terus mansurun, apa? Isim maf'ul, berarti yang ditolong. Maka kita menyebut at-ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong. Kemudian yunsoru. Yunsoru berarti yunsoru ya. Yunsoru. Apa? Depannya dhammah, sebelum harokat akhir fathah. Itu tadi kemarin kita sudah lihat yuf'alu ya. Berarti ditolong. Oke. Kemudian marhumun. Isim maf'ul. Marhum berarti yang disayang, yang dikasihi. Kalau rahimun, penyayang. Qatlan, pembunuhan. Iqra, bacalah. Nah, kalau mansur berarti isim maf'ul. Yunsoru fi'il mudhari majhul. Marhumun isim maf'ul. Qatlan masdar.
Iqra fi'il amr. Nah sekarang kalau kita dapat kata gitu, cocokkan ini dengan sighahnya, dengan bentuknya yang ada pada tasrif. Dan ini menandakan bahwasanya bahasa Arab itu mudah sekali, simpel. Satu kata bisa berkembang pada kata yang lainnya tanpa kita cari kosakata baru. Kita bisa tentukan dari satu kata saja. Keunggulan bahasa Arab seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman ya, dan terus semangat untuk thalabul ilmi. Allahu barik fiik.